Kerja itu buat apa sih? Nah, jadi sebenarnya kerja itu hanya dua pilihan. Kalau secara pengertian pekerja itu kan yaitu satu pengabdian seseorang pada dirinya sendiri karena dia masih hidup, dan orang yang hidup itu ya memang wajibnya dia bekerja. Apapun itu pekerjaannya, ya silahkan. Nanti mungkin seperti yang pernah juga di segmen kita yang sebelumnya disampaikan dalam surah At-Taubah oleh Bang Hamdi kan begitu kan, wa qul i'malu, dengan ayat pembukanya seperti itu, silahkan bekerja gitu loh. Memang disuruh itu bekerja. Cuman penjelasan bekerja ini yang terkadang kita salah paham. Sehingga banyak orang sampai hari ini keresahan dengan pekerjaannya sendiri. Bukan hanya orang yang tidak bekerja. Orang yang sudah bekerja pun resah. Memang di dunia kerja kalau kami prinsipnya dua, learn atau earn. Kerjaan yang baik itu gimana? Dua-duanya, kita learn, kita belajar, atau earn, punya. Dalam artian duitnya cocok gitu ya. Bertumbuh lah ya, bertumbuh. Earn itu lebih ke ini sih, gitu ya. Di sisi learn tadi ya. Ya, learn-nya belajar, earn-nya itu dapat cuan lah gitu. Jadi pekerjaan yang baik itu dua ya. Dua-duanya, kalau dia learn-nya dapat, earn-nya dapat. Tapi kalau misalnya nggak dapat dua-duanya, ya salah satu. Oke, gaji nggak terlalu bagus, tapi pengembangan diri bagus, punya peluang untuk bisa naik tingkat dan segala macam ada, ya udah bertahan. Atau yang kedua, learn-nya nggak ada, tapi earn-nya masih ada, gaji masih cukup oke nih gitu kan. Walaupun pengembangan diri udah kurang gitu, ya udah bertahan aja karena masih ada satu yang dipegang. Tapi kalau udah nggak ada dua-duanya, resign. Karena apalagi yang mau dikejar gitu, wasting time kan. Nah cuman ini aku jadi pengen lempar ke Hamdi ini jadinya gitu ya. Ada yang bilang gini Pak, katanya, oh kalau misalnya resign itu tanda nggak bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ketemu lagi dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Dan di hari ini kita untuk yang kesekian kalinya featuring ya, jadi kayak apa gitu, berasa kayak nyanyi ya. Dengan Humanic Project, dan sore hari ini formasi masih 3-1. Yap. Ya, dengan Kak Putri. Assalamualaikum Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi halo. Ya, kemudian juga ada Ustadz Zaki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Zen. Dan ada Bang Hamdi. Assalamualaikum Bang Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bang Hamdi ini kita body shaming aja bawaannya ya. Silakan, bukan body shampoo ya. Ya, sore hari ini siang menjelang sore ya sebenarnya. Jadi ketahuan terus kita recordnya jam berapa. Gak enak kalau nggak ngasih tahu waktu, karena memang semua orang berpacu dengan waktu ya. Di kondisi hari ini kita membahas tentang dunia kerja. Nah, dunia kerja dengan segala macam problem dan kondisinya yang kita jumpai, memang ini menjadi isu yang lagi hangat-hangatnya untuk kita angkat, dan mudah-mudahan juga sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini nantinya bisa mungkin punya persepsi yang sama atau pengalaman yang sama, yang ya bisa jadi nanti di kolom komentar bisa juga tanya langsung atau tag ke narasumbernya di Naira Studio Podcasting. Di YouTube kita juga ada, di Facebook, ada di Instagram, dan juga di TikTok serta di Spotify. Teman-teman sahabat podcaster bisa curhat langsung sebenarnya ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin nggak sempat kami tanyakan, atau ada case yang mirip tapi nggak terjawab atau nggak sempat kami tanyakan ke narasumber, bisa jadi nanti Anda bisa mendapatkan link langsung ke narasumber kita. Ya, berkaitan dengan pekerjaan, ya tadi kata narasumber kita bilang ini lagi hot-hotnya karena kemarin lagi rame-ramenya juga buka loker ya, lowongan kerja. Ternyata informasi dari HRD bahwa itu adalah hanya sebatas formalitas ya. Sebenarnya memang teman-teman di Jakarta waktu kita ketemu kemarin sempat juga bilang, sebenarnya sebagian besar perusahaan itu pengen semacam mengendorse perusahaannya bahwa dia ada di kota itu dengan cara membuat sebuah kehebohan ya, job fair ya, mungkin istilahnya gimmick tadi yang kita ngobrol di belakang tadi tentang bahwa ini perusahaannya disor oleh media rame ya, hitung-hitung iklan gratis lah, walaupun akhirnya nanti juga ada efek negatif ya, misalnya kayak terkait ada yang terinjak-injak, sesak napas, ada yang jatuh ke dalam selokan dan lain sebagainya. Nah, itu problem-problem yang memang sering dihadapin. Di sisi lain juga kalau kita ngikutin perkembangan sebenarnya Bang Hamdi, kalau kita boleh dapat informasi itu, ternyata sekarang ini opportunity untuk menjadi web develop yang membangun jejaring terkait dengan loker, selain ada link ya yang kita ketahui,
ternyata sekarang semua itu lokal-lokal sudah pada berbayar. Ya, sudah berbayar artinya kalau dulu kita mungkin nitip di media online atau di koran W katakan kalau di Medan ini ya, itu berbayar sekian. Nah, sekarang itu memang sudah ada situs-situs yang memang menjual jasa itu khusus. Dan kan kemarin sebenarnya fenomena terkait dengan lowongan kerja, pekerjaan ini juga sebenarnya menjadi dilema juga kalau kita bilang di beberapa pengusaha. Sebut saja kemarin kita ketemu dengan pemilik kilat kopi ya, dan beliau itu punya 7 atau 10 usaha dan karyawannya rata-rata hampir 300 orang. Dan mereka pastikan mereka tiap hari buka lowongan kerja. Kenapa gitu ya? Ya pertama dia katakan bahwa tidak tertutup kemungkinan setiap orang itu walaupun sudah puluhan tahun kerja dengan kita, ada kemungkinan nanti dia nggak perform lagi. Dan mau tidak mau kita harus ganti gitu kan. Di satu sisi juga ada problem di mana ramenya gen-gen ini yang membuat fenomena karyawan itu berganti-ganti. Ya. Apalagi model yang ditegur, gak enakan hati, besok nggak ada kabar. Ya. Ngambekan ya. Nah, ini juga jadi fenomena unik. Tapi Bang Hamdi nggak usah dicatat dulu ini apa yang saya sampaikan karena nggak masuk ujian juga. Kita semua suka belajar soalnya. Jadi ini fenomena unik. Nah, kalau berbicara kita tarik pembahasan ini terkait dengan bagaimana pandangan generasi sekarang terkait dengan bekerja, dan kita hadirkan Humanic Project di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena ini sebenarnya fenomena mundur ke belakang ya. Kalau film itu istilahnya alur mundur. Jadi kebanyakan orang misalnya kalau kita tarik ke case sudah berkeluarga ya, orang itu sudah menikah baru tanya itu tujuan pernikahan apa sebenarnya. Nah gitu. Nah kita khawatirnya orang yang bekerja juga nggak paham sebenarnya tujuan orang bekerja itu untuk apa gitu. Nah ini yang mau pengen kita tanyakan. Kira-kira kalau bekerja bukan cuma soal uang, kira-kira menurut Al-Quran apa sebenarnya tujuan kita bekerja ini? Ustaz Jaki mungkin yang pertama kali boleh menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Zen. Jadi Sapa dulu, say hello dulu. Oh ya, say hello buat semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ini masih agak-agak ngap ini dari kampus nih. Oke. Baik, terkait masalah sebenarnya kerja itu buat apa dan bagaimana Al-Qur'an itu memandang sebuah pekerjaan, kan gitu kan. Jadi sebenarnya terkadang dulu pernah diajarkan sama saya itu kan, ngobrol-ngobrol dengan beberapa aktivis-aktivis sivitas akademik untuk di beberapa universitas gitu kan, beberapa dosen lah kita bilang, kita ngobrol-ngobrol kan. Terus ditanya-tanya, akhirnya itu keluar lagi pikiran itu, kenapa sih sebenarnya bekerja itu sebenarnya untuk apa gitu kan. Dan Allah tuh nyuruh bekerja atau tidak? Allah itu nyuruh bekerja atau tidak? Apakah Allah ini menyuruh kita itu ya udah terima aja, kalau memang lahir dalam kondisi takdir seperti itu ya udah nggak usah gitu kan? Ternyata enggak. Pertama bahwasanya itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak merubah seseorang kecuali memang kita sendiri yang mau berubah. Cuman terkadang kelemahannya kita ini kayak kata Bang Zen tadi, terkadang seperti pertanyaan ketika orang sudah nikah baru dia keluar pertanyaan, nikah itu buat apa sih? Nah sama begitu juga kerja itu buat apa sih? Nah jadi sebenarnya kerja itu hanya dua pilihan. Kalau secara pengertian pekerja itu kan yaitu satu pengabdian seseorang pada dirinya sendiri karena dia masih hidup. Dan orang yang hidup itu ya memang wajibnya dia bekerja. Apapun itu pekerjaannya ya silahkan. Nanti mungkin seperti yang pernah juga di segmen kita yang sebelumnya disampaikan dalam surah At-Taubah oleh Bang Hamdi kan begitu kan, wa qul i'malu, dengan ayat pembukanya seperti itu, silahkan bekerja gitu loh. Memang disuruh itu bekerja. Cuman penjelasan bekerja ini yang terkadang kita salah paham sehingga banyak orang sampai hari ini keresahan dengan pekerjaannya sendiri. Bukan hanya orang yang tidak bekerja, orang yang sudah bekerja pun resah. Orang yang bekerja itu resah. Gitu kan. Jadi yang menjadi keresahan itu terkadang begini, ketika kita memaknai satu pekerjaan itu apa. Jadi pekerjaan itu kan dua sebenarnya dalam secara pembagiannya.
dia bekerja dalam bentuk yang tujuannya ibadah atau memang hanya sebatas untuk hidup. Kayak tadi bahasanya kerja itu kan untuk cari uang, salah. Kalau kerja itu untuk cari uang maka salah. Kenapa? Karena kerja itu bukan untuk cari uang, kerja itu untuk ibadah. Kalau kerja itu untuk ibadah, maka apapun yang kita terima kita lebih legowo. Jadi itu sekaligus menjawab keresahan bagi orang-orang yang mungkin sampai hari ini bekerja. Jangan jadikan kerja itu sebagai tolak ukur untuk mendapatkan uang atau cuan bahasanya orang-orang sekarang gitu kan. Kalau disuruh apakah Allah itu memerintahkan bekerja? Iya, dalam surah At-Taubah iya, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 pun juga iya, ya kan? Terus dalam surah Az-Zumar juga seperti itu, banyak ayat-ayat tentang bekerja gitu kan. Dan bahkan dalam hadis itu ada saya temukan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan tuh begini bahwasanya memang kita ini disuruh bekerja tapi habis itu tawakal. Itu tadi kalau memang kita bisa meletakkan pekerjaan itu sebagai ranah ibadah. Kalau kita letakkan sebagai ranah ibadah, habis bekerja kita tinggal berserah sama Allah. Nah, ketika kita menjadikan pekerjaan itu sebagai ranah untuk mendapatkan satu uang, untuk mendapatkan sesuatu lah bahasanya, atau untuk mendapatkan cuan kita bilang dengan nominal, sebenarnya itu terlalu gampang bagi Allah. Cuman Allah itu pengen melihat kita, keseriusan kita. Kira-kira dengan apa yang sudah kita upayakan, kita balik nggak sama Allah? Sehingga yang timbul itu kalau memang tolak ukurnya adalah cuan, tolak ukurnya adalah untuk hidup, wah itu sebenarnya sudah salah kita dari awal yang sudah salah menaruh mindset kita. Contoh misalnya ini mohon maaf, mungkin beberapa rekan-rekan ataupun teman-teman podcaster yang menonton gitu kan. Contoh misalnya ambil dong PNS, contoh ASN sekarang bahasanya gitu kan. Ambil dong ASN, kenapa? Kan lumayan nanti kalau misalnya meninggal itu ada pensiunannya gitu loh. Sekarang pertanyaannya begini, untuk meninggal untuk pensiunannya. Iya, pas pensiun nanti ada uang pensiunannya kan gitu kan. Nanti ada pensiun, ada uang pensiunnya. Sekarang pertanyaannya begini, kalau itu dipakai uang pensiunnya hanya untuk berobat, berarti sia-sia dong. Ya kan? Berarti kan sia-sia kondisinya seperti itu. Jadi kalau memang tolak ukurnya seperti itu, nanti kebanyakan yang timbul adalah apa? Keresahan. Kenapa? Kita terlalu berambisi mengejar kehidupan kita sampai salah meletakkan bahwasanya pekerjaan itu bukan untuk hidup, kerja itu untuk ibadah, hidup itu urusan Allah. Sisanya ya sudah, Allah suruh kita bekerja, selesai. Tapi jadikan itu sebagai acuan untuk ibadah. Jadi ya mungkin gambaran singkatnya begitulah untuk pekerjaan itu. Gimana kira-kira Kak Putri menyederhanakan kalimat Ustadz Zaki ini bagi Gen Z ya? Tugas saya nih nyapu-nyapu dia nih. Kira-kira yang mudah mungkin untuk dipahami agar kemudian kayak saya bilang tadi, jangan kemudian kaget setelah memasuki dunia itu justru mau mundur nggak bisa, Mau maju, nah, mentok. mau maju mentok gitu loh. Kira-kira apa Kak? Diksi yang gampang gitu? Ya kalau dari dunia HR ya, dulu kan aku lama juga di dunia HR, itu memang ada perbedaan kultur ya, kayak perbedaan budaya aja sih antara setiap generasi. Kita nggak bisa juga menyalahkan total generasi Z, Gen Z gitu, karena aku pernah ngobrol langsung, jadi dalam satu sesi terapiku dengan salah seorang Gen Z yang memang mengalami stres di dunia kerja, dia kasih tahu tekanannya apa gitu, burden dia apa, walaupun di kita milenial tuh kayak serius gitu doang nih jadi tekanan gitu kan. Tapi di dia tuh jadi tekanan luar biasa, bahkan sampai dia ngerasa hancur, gagal karena apa gitu. Akhirnya aku bilang gini, kita saling ini aja lah, saling coba adil. Gen Z pengennya digimanain? Oh, Gen Z tuh pengennya kalau kerja itu dianggap setara gitu. Jadi percayakan aja sama kami, pokoknya hasilnya dijamin lah gitu. Itu versi Gen Z. Sedap, ya kan? Versi Gen Z tuh. Jadi sementara versi kita milenial kan udah transisi kan gitu, dari boomers, milenial, baru kita kena Gen Z gitu. Nah sementara dari sisi kita kan, kalau milenial tuh tahan banting ya. Milenial tuh peralihan yang cukup tahan banting gitu. Diapain juga ya aja gitu. Diam-diam tiba-tiba gila gitu. Kalau Gen Z dia lebih sensitif. Dia kalau hampir gila dia mundur duluan gitu.
Nah jadi aku bilang gini, oke apa bagusnya Gen Z? Bagusnya Gen Z ya mereka orang-orang yang kreatif. Ketika dikasih sesuatu dia bekerja dengan inisiatif tinggi. Tapi coba Gen Z lihat milenial, apa yang bagus dari milenial? Jadi kita sama-sama aja nih ngelihat. Terus mereka bilang, iya juga sih milenial tuh kerjanya ya cukup teratur, rapi, tertata. Iya ya udah makanya kita saling paham aja gitu. Kita bisa saling bertukar kebaikan antara Gen Z dengan milenial gitu. Belum ke boomers ya, boomers beda lagi nih kasusnya nanti gitu kan. Jadi ada satu buku yang bagus tuh judulnya Unboss. Manajemen terkini. Dulu tuh orang perintah tuh atas ke bawah. Kalau sekarang memimpin Gen Z itu milenial dan Gen Z perintah setara. Jadi kita menganggap rekan kerja kita itu adalah orang yang setara dengan kita. Udah nggak cocok lagi pakai pola up to down ya, atas bawah atas bawah. Itu menurut buku itu gitu. Tapi kan memang perlu ada hierarki. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kembali apa tujuannya ya aku dari sudut pandang dunia HR-nya, dari sudut pandang mentality-nya. Back again gitu. Kalau memang kita cuma cari duit, disitulah nanti paling banyak orang menderita. Kenapa? Karena demi uang gitu ya, segalanya akan dilakukan. Padahal kalau uang itu adalah tools, uang adalah jalan untuk mencapai sesuatu, maka kita akan memperhatikan alat apa yang kita gunakan. Tapi kalau uang itu adalah tujuan, maka kemudian kita akan mempergunakan segala alat untuk mencapai tujuan, sekalipun itu haram. Makanya cara kita memandang uang ini penting, cara kita memandang pekerjaan pun penting. Jadi kalau menimpali kali ya dari apa yang disampaikan Ustadz Zaki, secara singkat bekerja itu untuk apa sih? Nah nanti di bagianku lah ini secara mentality dan Quran, bekerja itu pada dasarnya untuk bersyukur. Apa yang disyukuri? Potensi. Dan begitu kita mampu mensyukuri potensi yang Allah berikan, disitulah ibadah. Maka ibadah dan kerja bukan dua hal yang terpisah. Kalau kita tahu cara mengimplementasikan ibadah di dalam pekerjaan kita. Oke, sesimpel itu ya, bersyukur ya. Simpel. Kira-kira untuk menepis bahasa work life balance itu, Iya. mungkin nggak usah menimpal atau menyangkal. Apa sih kira-kira padanan yang cocok untuk membungkus itu supaya kemudian terasa itu satu produk yang layak untuk dikonsumsi oleh Gen Z, katakan begitu. Oke, sebelum work life balance sebenarnya ada yang lain, dunia akhirah balance. Karena di Quran, Iya, ya kan iya, di iya. Quran kata Allah kan sudah sebutkan di dalam Al-Quran gitu bahwa kejarlah akhiratmu walatan sanaswi baka minat dunia, tapi jangan lupa kamu punya bagian di dunia gitu. Kita ini semua bervisi akhirat, tapi jangan lupa selama kamu masih hidup di dunia, kamu punya tanggung jawab menjadi khalifah di muka bumi. Kan itu tujuan kamu diciptakan. Jadi kita nggak boleh naif juga nih. Misal kayak aku ingin beribadah, seumur hidup ibadah, sujud-sujud aja. Nggak laku juga. Nggak begitu konteksnya gitu. Bahwa Islam ini dulu bisa berjaya di tangannya Rasulullah. Karena apa? Bukan karena sholat-sholat jikir-jikir, enggak. Di situ ada jihad, di situ ada perdagangan, di situ ada pendidikan, di situ ada edukasi, banyak sekali gitu. Jadi kita semuanya bekerja dengan potensinya. Nanti kalau misalnya bisa kita sambungkan ke siroh. Nah itu ada bagaimana Rasul mengelola waktu kerja di dalam satu hari. Jam kerjanya Rasul tuh ada. Masya Plus Allah. gimana kita nanti melihat penyusunan potensi manusia ya. Kita bilangnya manpower planning ya. Penyusunan potensi manusia di dalam suatu pekerjaan, di dalam peperangan. Rasul itu udah bagi-bagi berdasarkan kemampuan masing-masing. Gitu. Iya. Baik. Oke, ke Bang Hamdi, kita pengen tanyakan. Orang kan kebanyakan ya mungkin menutupi, mungkin bisa jadi mungkin generasi sekarang itu bilang itu klise aja nyatu ibadah gitu kan. Kira-kira apa semua pekerjaan bisa dinyatakan sebagai ibadah kira-kira? Ya, tentu tidak ya. Karena kalau dalam Islam itu memulai pekerjaan itu dengan niat sebetulnya. Apa sih niat kita melakukan itu? Setelah niat, manifestasinya akan ada perbuatan dan akan ada output. Yang disebut ibadah adalah ketika pekerjaan itu memang diniatkan untuk sebuah kebaikan, dilakukan dengan cara yang baik dan menghasilkan hal-hal yang baik. Inilah ibadah. Ini kalau kita bilang siklus muamalah syariah begitu ya. Ada input, ada proses, ada output gitu. Nah, niat ini sebagai inputnya gitu, Bang. Kira-kira gitu sih. Nah, melanjutkan tadi, sebenarnya bekerja untuk apa? Saya belakangan punya keresahan tentang misi hidup gitu. Jadi sering gitu ya diskusi sama teman-teman, rekan-rekan, sama klien juga biasanya, sebenarnya misi hidup kamu tuh apa sih? Sadar nggak sih kamu tuh kenapa sih diciptakan? Diciptakan loh ya. Kalau kita diciptakan berarti kan ada maksud kenapa kita dihadirkan dong. Kan gitu ya. Pertanyaan paling fundamental nih ceritanya ya. Itu pertanyaan yang paling mendasar sekali sebelum akhirnya kita melakukan banyak aktivitas gitu ya. Karena ini juga yang akhirnya menjadi turning point bagi sebagian orang yang akhirnya memeluk Islam. Saya pernah dengar satu podcast Dian Sastro itu akhirnya dia masuk Islam
Karena Islam yang mampu menjawab pertanyaan filosofis ini. Masya Allah. Kenapa aku harus diciptakan dan lahir? Itu yang akhirnya membawa kepada hidayahnya dia. Perubahan gitu ya. mindset dia juga Perubahan mindsetnya dia juga. Nah, yang menarik ini tidak ditemukan di agama yang lain gitu Bang sebenarnya. Jadi kalau tadi disebutkan dengan ibadah, yang dimaksud ibadah itu gimana sih? Di surah Al-Baqarah itu kan ini ja'ilun fil ardi khalifah ya. Di situ disebutkan kita ini kan diciptakan menjadi khalifah. Iya. Tapi menariknya secara bahasa dia di sana tidak ada alif lam. Nah ini kalau yang belajar bahasa Arab itu kan dan secara tata bahasa Quran itu ada, kalau bahasa Inggris itu ada the kayak gitu-gitu itu kan menunjukkan sesuatu yang spesifik. Nah kalau di bahasa Arab itu ada alif lam syamsiah, alif lam qamariyah itu menunjukkan nakirah dan ma'rifah. Nah di kalimat di redaksi surah Al-Baqarah itu khalifatan di situ tidak ada alif lam. Artinya peran-peran kekhilafahan yang akan kita jemput itu adalah peran-peran yang akhirnya kita lakukan dan kita cari pada akhirnya. Apa sih peran kekhilafahan kita? Nah ini sebetulnya dijawab yang kayak pembahasan kita yang lalu. Gimana cara kita mencari sebetulnya peran kekhilafahan kita tuh di mana? Di surah Al-Baqarah, di surah Al-Isra disebutkan ya lihat syakilahmu. Kerjakanlah kul yang malum ala syakilati, kerjakanlah segala, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu untuk bekerjalah sesuai dengan syakilah. Nah syakilah itu kalau kita baca tafsir, terjemahan, arti dan lain sebagainya, isinya itu adalah pembawaan, konfigurasi, bentuk dan dorongan dari masing-masing. Nah menariknya kalau kita akhirnya melihat bekerja untuk apa, Gen Z itu punya ini ya, saya tadi karena menyinggung Gen Z juga, sebetulnya mereka sudah mulai lebih aware dibanding milenial terkait purpose ini Bang. Ini menariknya. Mereka sudah mulai mau melakukan sesuatu This is my calling, this is my purpose. Bukan hanya tentang cuan, tapi juga tentang values, tentang kepekaan, tentang ini panggilan gue dan lain sebagainya, ini keresahan gue. Itu familiar di Gen Z. Sayangnya di milenial belum begitu banyak. Nah, kita tuh kadang-kadang bekerja ya hanya karena tadi masih karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Seperti kalau kita lihat hierarkinya Maslow itu memang kita mungkin masih di level bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Jadi memang bekerja untuk bertahan hidup, mencari makan gitu ya. Itu salah satu tujuan bekerja, tapi bukan hanya sampai situ. Kita perlu mengedukasi diri kita untuk bisa melihat bahwa bekerja itu masuk ke tahap kebutuhan akhir di hierarkinya Maslow itu untuk aktualisasi diri gitu. Jadi ini akhirnya menjadi wajar ketika para laki-laki topik obrolan di tongkrongannya itu adalah kerjaan apa, dan kau kerja apa, aku kerja apa kerjaan yang lagi menarik sekarang, karena disitulah fitrah dan qawamnya seseorang ketika dia punya aktualisasi melalui pekerjaan yang dia lakukan gitu. Nah ini kan artinya dia bisa menunjukkan siapa dia dalam pekerjaan itu gitu. Apa yang dia lakukan, apa concernnya dan apa yang dia hasilkan. Ya, itu ya, kan aktualisasi bahwa dia hadir di dunia dengan value tersebut gitu. Dan itu buat sebagian orang cukup fulfilling gitu. Jadi kan kalau melihat value, ada orang yang melihat value-nya berdasarkan hierarki jabatan. Oh semakin tinggi dia semakin bervalue. Semakin banyak output uang yang dihasilkan dia semakin bervalue. Tapi kalau mau kita lihat basic value, dan ini kayak confirm di semua orang, adalah seberapa besar manfaat yang dia hasilkan, itu adalah value terbesar dari seseorang. Jadi balik ke bekerja untuk apa? Kalau saya dua sebenarnya. Yang pertama untuk beribadah, betul. Karena kita diciptakan hanya untuk dua hal. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua menjadi khalifah. Dan dua-duanya untuk beribadah, bekerja, sholat itu kan pekerjaan, sholat, puasa dan lain-lain. Kemudian untuk menjadi khalifah menjemput dengan pekerjaan-pekerjaan produktif. Dan nggak selamanya value yang kita hasilkan atau yang kita terima, benefit yang kita terima itu uang. Somehow banyak orang yang mau terjun ke dunia volunteering, dia melakukan banyak kegiatan kontribusi positif di masyarakat, tapi memang tidak for sake of money. Jadi side hustle-nya itu kayak dia sosial, segala macam, itu banyak dilakukan orang hari ini. Karena ternyata disitulah the ultimate happiness seseorang. Nah, jadi kunci kebahagiaan adalah bekerjalah sesuai dengan panggilanmu, karena sumber kebahagiaan sejati adalah dari kebermanfaatan yang kita hasilkan.
mana nih? Menarik sekali. Jadi kalau sama Bang Hamdi ini agak dikuliti dulu ya dalam-dalamannya biar Bahaya nih. biar tahu ya kan. Tapi menyamakan persepsi antara katakan Gen Z dengan tadi di mana kita tahu bahwa kita juga punya value kan Iya, di lingkaran pekerjaan tadi itu. Iya. Gimana mengkombinasikannya ini agar klop gitu loh dengan Gen Z? Karena ngelihat antara apa ya intensitas bertahannya seseorang di sebuah perusahaan tuh ketika dia sudah menemukan nilai itu gitu loh. Ya. Kalau dari sudut pandang company ya, ini kan nanti bisa dari dua sudut pandang Iya, iya. ya. Kalau dari sudut pandang company, yang perlu dilakukan adalah membangun value sebenarnya, membangun value, purpose dan culture, dan itu memang harus di state di perusahaan. Di state di perusahaan, terasa di budaya dan terlihat secara output memang realnya perusahaan itu punya concern di sana. Nah, ketika ini kan ada dalam teori ekonomi belakangan tuh pasar dunia kerja ini kan kayak dianggap pasar tenaga kerja gitu loh Bang. Iya, Jadi iya. kayak ada demand dari perusahaan yang membutuhkan Itu tenaga tadi kerja. yang saya katakan di awal kan. Bener kan? Nah, tapi ada kebutuhan dari, dan ini sering nggak ketemu gitu. Iya, Perusahaan tuh susah banget loh nyari orang. Bener ya, saya sebagai salah satu business owner atau ini, kadang-kadang sulitan gitu mencari orang. Di sisi lain banyak orang yang merasa, kok susah ya nyari kerja? Ini kan berarti ada problem di situ. Nah, yang kita lakukan atau yang idealnya dilakukan oleh para business owner atau company adalah menyuarakan atau membranding company-nya, apa sih value-nya, Iya, iya, iya. apa sih purpose-nya, apa sih reason of existence-nya itu apa sebenarnya, kenapa dia harus hadir, apa yang ingin dia selesaikan. Setelah itu dia turunkan ke semua culture perusahaannya dan memang terasa dan di apa ya, bukan sekedar pencitraan gitu loh. Memang realnya begitu, si perusahaan ini memang dorongannya ke sana. Jadi jujur, genuine dan orang memang approve. Nah, ketika ini frekuensinya dimunculkan, dia akan menangkap frekuensi orang-orang yang juga punya values yang sama. Gitu. Makanya ada orang yang tertarik gabung di perusahaan itu, kayaknya perusahaan itu humanis banget. Perusahaan itu aku suka banget sama isunya. Karena ini kan sudah ke ranah emosional. Betul, kita JJ juga dengar cerita itu ya. Sebenarnya Bang, tapi to be honest, ini juga jadi marketing 5.0 ya hari ini adalah orang itu membeli sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau dia tergerak untuk sesuatu tuh udah bukan lagi berdasarkan materialistik dan bendaan, Iya, iya. tapi cenderung lewat emosional. Jadi emosional marketing itu sekarang jadi in banget nih. Nah gitu juga di pasar tenaga kerja, harusnya perusahaan pakai cara itu supaya dia bisa menarik orang-orang secara empati. Ya mudah-mudahan akhirnya ketemu dengan frekuensi yang serupa. Gitu. Sebut aja Bang, angkanya berapa kalau mau buka untuk Oh, luar. Waduh, apa itu? Duluan dong kita. Nah, kalau kemudian gimana caranya agar kemudian pekerja itu bisa mengetahui kesesuaian misi dia, hidupnya sebagai seorang khalifah tadi, salah satu Oke. tujuan itu gimana Oke, cara oke. mendeteksinya? Ada satu assessment sebenarnya, ini yang juga saya pakai, namanya Talos Mapping dari Abah Rama. Dulu sebetulnya saya sempat tersesat juga awal ceritanya. Jadi saya melakukan suatu job desk di sebuah perusahaan yang ternyata saya baru sadar belakangan itu nggak gue banget gitu Bang. Nah ini sinyal sebetulnya, kita melihat indikator apakah itu misi hidup kita adalah kalau dari teori kita itu ada 4E namanya. Yang pertama itu enjoy dulu, kita nyaman melakukannya. Yang kedua easy, kita merasa mudah. Karena kita sudah enjoy dan easy, kita udah nyaman dan mudah, kita kemudian akan terdorong menjadi excellent. Karena nggak ada tekanan gitu emang kita ini. Dan terakhir kita akan earn. Nah jadi indikator yang pertama adalah cari kesesuaian antara potensi bakat kita dengan kenyamanan aktivitas yang akan kita lakukan. Karena itu berkaitan antara bakat kemudian sama potensi kekuatan. Kalau ini nggak nyambung, biasanya akan terjadi kayak aku sebenarnya bisa sih ngerjain itu tapi aku sebenarnya nggak suka gitu karena dorongan bakat itu kan dorongan dari internal sementara job desk itu dorongan eksternal kan nggak nyambung tuh karena dia melakukan itu karena orang lain dia punya batasan sampai titik mana dia akan dia akan lebih cepat stres gitu Bu Ya. kalau dia melakukan itu tidak dari dorongan dari dalam hati. Nah, siapa tuh? Siapa ya? Kalau kita hadir di sini emang kita seneng sharing, jadi Yes. kayak nggak ada beban gitu. Itu salah satu indikatornya sih gampangnya. Oke, kalau kemudian dia sadar dan ngerasa bahwa pekerjaannya itu dengan
value yang ada dalam dirinya tadi nggak nyambung katakan itu. Hmm. Kira-kira apakah itu indikasi tanda bahwa dia salah dalam menentukan jalan untuk masuk di sebuah perusahaan itu atau seperti apa? Justru itu sinyal untuk dia ketemu jalannya sebenarnya. Karena orang Nyasar dulu. baru sadar, oh ternyata aku tersasar ya. Nah, Kan gitu. kita tuh nggak tahu kalau kita salah jalan, kalau kita nggak disalahin duluan. Benar. Jadi itu sebetulnya sinyal. Ah. Nah, apakah kita kemudian keputusan apa yang kita ambil? Kalau saya biasanya bertahap sih Bang, nyaranin. Yang pertama kalau klien yang kayak gitu, yang Sana pertama kameranya. sana ya. Ini jadi catatan. Jadi gini, kalau saya hadapin klien yang pertama, yang saya rekomendasikan ketika dia sudah sadar bahwa itu bukan bidang dan areanya, kalau memang dia sedang butuh banget dengan materinya, bertahan dulu sejenak, cari alasan untuk dia bertahan. Mungkin value perusahaannya oke, atau mungkin kliennya orang yang betul-betul sangat membutuhkan uluran tangan dia gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau emang sekiranya dia sudah mulai nggak relate dengan dua hal tadi, ya sudah, resign aja. Itu ya pilihannya ya. Iya gitu, seperti yang saya sarankan ke beberapa rekan-rekan saya di ruangan ini yang saya nggak bisa sebut gitu ya Bang ya. Resign aja gitu, karena nggak usah takut kemudian rezeki kita itu terputus. Allah bilang sekecil dabbah itu apa ya, dabbah itu kayak Dabah itu kayak rayap gitu ya, makhluk kecil lah gitu ya. iya makhluk Itu melata, saja. tapi itu pokoknya bisa dibilang udahlah dia ada aja udah syukur Iya, lah gitu. wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi dabah aja dijamin sama Allah rizkinya loh. Apalagi kita. Jadi ketika kita resign, jangan langsung kemudian kita melihat seolah-olah dunia ini akan runtuh. No. Usaha saja, bekerja saja, temukan apa jalanmu, insya Allah kamu akan ketemu jalan pekerjaan yang bukan hanya mendapatkan tapi juga membahagiakan gitu. Itu sih, Bang. Tapi aku bisa nimpalin bang, Silakan. ya kan? Karena gini, memang di dunia kerja kalau kami prinsipnya dua, learn atau earn. Ya. Ya, kerjaan yang baik itu gimana? Dua-duanya, kita learn, kita belajar, atau earn, punya. Dalam artian duitnya cocok gitu ya. Bertumbuh lah ya, bertumbuh. Earn itu lebih ke ini sih, gitu ya. Di sisi learn tadi ya. Ya, learn-nya belajar, earn-nya itu dapat cuan lah gitu. Jadi pekerjaan yang baik itu dua ya. Dua-duanya kalau dia learn-nya dapat, earn-nya dapat. Tapi kalau misalnya nggak dapat dua-duanya, ya salah satu. Oke, gaji nggak terlalu bagus, tapi pengembangan diri bagus, punya peluang untuk bisa naik tingkat dan segala macam ada, ya udah bertahan. Atau yang kedua, learn-nya nggak ada, tapi earn-nya masih ada, gaji masih cukup oke nih gitu kan. Walaupun pengembangan diri udah kurang gitu, ya udah bertahan aja karena masih ada satu yang dipegang. Tapi kalau udah nggak ada dua-duanya, resign. Karena apalagi yang mau dikejar gitu, wasting time kan. Nah cuman ini aku jadi pengen lempar ke Hamdi ini jadinya gitu ya. Ada yang bilang gini Pak, katanya, oh kalau misalnya resign itu tanda nggak bersyukur. Oh, begitu. Ada nih memang mulut-mulut Dajjal versi 2 dari episode yang lain ya. Iya. Katanya kalau orang resign tuh nggak bersyukur karena udah dikasih Allah kerjaan, terus abis itu dia dalam tanda kutip seperti membuang kesempatan itu. Kayak mana lah kira-kira itu Pak? Jawaban saya tahu. Di tempat yang saya pimpin, Iya. saya selalu menyuarakan kalau Anda tidak sesuai dengan pekerjaan ini, Resign. Jadi memang saya menyarankan untuk jujurlah dengan dirimu, jujurlah dengan pilihan pekerjaanmu. Kalau memang ini pilihan pekerjaanmu dan memang iya panggilan misi hidupmu, ayo kita sama-sama di sini. Tapi kalau memang bukan, pilihannya dua. Kalau enggak kamu yang menderita, orang-orang di sekitar ini yang menderita karena kehadiranmu. Jadi ya udah, selamatkan masing-masing. Cerita siapa yang toksik dan siapa yang diri korban Benar toksik ya. gitu Bang. Jadi saya bukan ketika ada yang resign bukan malah kemudian saya julitin atau gimana. Kita ajak diskusi sebenarnya apa alasannya. Kalau memang karena kayaknya memang passion saya nggak di sini, saya dukung. Kamu butuh apa? Saya bantu untuk bikin karir path selanjutnya, boleh gitu. Karena emang frekuensi itu nggak bisa dipaksakan sih. Gitu. Jadi kalau memang nggak cocok, ya tinggal lihat tadi ya, kalau misalnya masih bisa learn, masih bisa bertumbuh, ya silahkanlah bertahan. Atau mungkin dia lagi punya kebutuhan apa, nanggung atau ada tanggung jawab tertentu, ya silahkan Dan pertimbangkan. cicilan rumahnya masih lagi ya. Masih panjang ya. Tapi kalau 15 tahun lagi ya kayaknya Agak mikir agak ya. lama ya, kayaknya 15 tahun. Jadi gitu sih. Jadi kalau nggak cocok mundur ya, mundur. Ya kan gitu ya. Kalau Ya, kerjaannya cocok. benar, Tapi kalau benar. cocok bisa datang ke rumah kan? Bisa ke rumah gitu ya. Gimana sih? Ya udah, lanjut lanjutin. Itu gimmick-gimmick aja bang. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Kenapa banyak orang ragu atau malu dengan potensi dirinya sendiri gitu?
Mungkin ke Ustadz Zaki kali bisa menambahkan. Sebelumnya ini yang perlu digarisbawahi ya dari perkataan Bang Hamdi tadi gitu, juga kata Kak Putri tadi gitu kan. Ini buat sahabat-sahabat podcaster, karena sekarang itu kan orang senang di mana itu mengambil satu video yang di-cut habis, dipotong-potong gitu kan. Mulai takut ya. Ya, bukan. Bukan, maksudnya itu gini loh. Kayak kata kayak kata Bang Hamdi tadi kan gitu kan. Kalau memang nggak cocok keluar gitu Ya, kan. kita potong aja bagian itu ya. Iya, jadi akhirnya orang mengambil seperti itu. Nah, Besok tiba-tiba kita nggak, tiba-tiba besok kantornya kosong aja ya. jadi harus dipahami dulu gitu kan. Keluarnya itu tadi benar kata Bang Hamdi itu kan. Kalau memang udah nggak cocok keluar, tapi perlu digarisbawahi bahwasanya harus ada poin-poin tertentu yang buat kita itu keluar. Kalau memang kita merasa nggak cocok kah atau apa segala macam. Nah, kelemahan orang sekarang yang bekerja, bagi saya nggak memandang itu Gen Z, milenial ataupun siapapun itu, karena memang manusia itu sifatnya makhluk perasa. Nah, yang lebih sering itu apa? Baperan. Nah, akhirnya apa? Aku nggak cocok kali loh sama atasannya yang kayak gini. Aku nggak cocok kali loh sama teman-teman timku ini gitu loh. Padahal itu tadi. Jadi ada pernah Ini pengalaman personal lagi ya, lain cerita ya. Enggak, ini bukan personal. Jadi sebenarnya gini, ada maksudnya ini kan sudut pandang point of view. Iya, oke. Jadi kan contoh misalnya kan begini kan. Coba sekali healing dong. Gitu loh. Healing itu ke tempat-tempat divisi yang lain atau ke pekerjaan-pekerjaan lain dalam arti sharing mindset gitu loh. Contoh misalnya begini, kok hidupku susah kali gitu kan. Aku nih ada contoh misalnya gitu, aku nih pengangguran, gak kerja. Coba main ke kontrakan sampingnya gitu loh. Ada yang lebih pengangguran. Ternyata, oh ya Allah, ternyata ada yang lebih parah ya daripada aku gitu loh. Jadi sama begitu juga ketika kita benar kata kayak tadi dibilang Kak Putri kan. Memang benar setiap yang pekerjaan itu kita syukuri dulu. Nah, kapan kita merasa tidak cocoknya? Ya, kalau memang rasa kita tidak bisa memberikan manfaat apa-apa yang di situ, malah yang timbul malah memberikan sesuatu yang negatif. Iya, gitu loh, sesuatu yang negatif. Kalau memang kita ujung-ujungnya malah memberikan negatif, maka silahkan. Tapi tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Kelemahan kita langsung down duluan, nggak siap duluan, padahal kita belum mempersiapkan segala sesuatunya untuk yang mau kita fight-kan kan gitu. Ini bukan menjawab dari statement ada teman kita yang tadi katanya nggak bersyukur tadi kan? Oh enggak, enggak. Maksudnya itu ya bersyukur itu kan kayak tadi kata Bang Hamdi. Ya udah bersyukur dulu, kita terima dulu dan kita jalani dulu. Jangan langsung melihat kepada aku nggak cocok lah sini, aku nggak cocok begini. Ujung-ujungnya semuanya nggak ada yang cocok gitu kan? Rumahnya karena nggak cocok kerja dia. Karena itu tadi gitu kan. Jangan pernah dikesampingkan. Ingat kita ini manusia makhluk perasa. Yang mau diikuti ini rasa mana? Rasa ego kita atau rasa dalam bekerja? Kalau rasa dalam ego ya sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Karena otomatis contoh misalnya maunya saya begini, maunya Bang Hamdi begini, ya kan, maunya saya begini, maunya Kak Putri begini. Ini Kak Putri yang paling tahu bagaimana saya sama Bang Hamdi ini. Kalau kita lagi diskusi segala macam. Karena menemukan satu titik itu otomatis berbeda menurut rasa masing-masing, kan gitu. Nah, Oke, kembali ke pertanyaan tadi kira-kira apa tuh? Jadi ragu lupa atau tuh. malu dengan potensi diri Oh ya, sendiri. ragu atau malu dengan potensi diri Atau kita misalnya sendiri. gini, sampel sederhana saya kasih contoh gini. Ada orang nih yang resign dari banking kan. Iya. Kemudian dia sebetulnya punya potensi untuk jualan sate atau apa gitu kan. Tapi juga karena masalah dulunya dia biasa berdasi. Aku boleh nambahin oke. nggak? Iya, aku juga pengen nambahin nih. Kepala aku udah penuh nih. Oke, jadi sebenarnya gini, ada orang yang malu dengan pekerjaan dirinya gitu kan. Entah itu biasanya dia berdasi atau segala macam. Nah, itu kalau bahasa apa gini, bos coba dong standarnya diturunin gitu loh. Ingat, hidup itu bukan untuk style dan kerja itu bukan untuk gaya-gayaan. Kerja itu untuk melahirkan sesuatu yang outputnya itu minimal tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain yang banyak, tapi paling enggaknya untuk dirimu kau bisa dapatkan itu, gitu loh. Kalau misalnya perkara pakai dasi, ya itu sudah salah dari awal berarti mindsetnya gitu kan, karena dia biasanya aku ini biasanya berdasi segala macam. Ingat loh, kalau kita ini flashback ke sejarahnya gitu kan, Rasulullah itu manusia yang paling mulia loh.
Tapi di samping itu Rasulullah ngapain? Dagang. Iya, iya. Nah, tapi meskipun dia berdagang, dia tetap menjaga marwahnya. Nah, sebagai seorang nabi dan rasul gitu Baik, kan. baik. Nah, kalau jangan dibayangkan oh nabi itu pedagang berarti kayak di pasar-pasar Indo gitu kan, baju-baju sekian. Enggak. Jadi maksudnya itu apa? Jangan pernah menganggap sesuatu itu terlihat hina ataupun kecil dengan sebelumnya kita itu yang mungkin di atasnya. Jangan. Karena kita selama ini melihat apa sih itu jualan yang begitu kecil. Padahal tidak ada sesuatu yang besar melainkan dari sesuatu yang kecil. Masya Allah. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang besar melainkan dari sesuatu yang kecil. Ya kami juga bertiga seperti ini. Ini kan dari dulu habis digembleng-gembleng dulu Saya ini sebenarnya dulu makanya kecil bisa loh, Bang. begini. Iya, percaya. Karena fotonya ada. Jadi ya itu kalau bagaimana menanggapi orang-orang yang suka aku tuh nggak bisa karena aku terbiasa dengan seperti ini. Salah. Bisa jadi memang disitulah ranahmu yang lebih bagus untuk kehidupanmu. Di sini engkau malah nggak cocok. Akhirnya apa? Ada kesenjangan dalam pekerjaan dia sendiri. Dia merasa pede di sini, tapi harus mengikuti rasa dia. Iya, betul. Ya kan? Sedangkan dia yang sebenarnya bagus di sini, tapi itu tadi balik ke rasa ego sendiri. Ujung-ujungnya apa? Nggak cocok. Malu lah. Biasanya kan begini. Begini, itu tuh. Jadi kalau ininya sih jangan pernah memandang yang kecil itu tidak memberikan arti yang besar dalam kehidupan seseorang. Baik. Tapi yang harus dipahami, ingat sesuatu yang besar itu lahir dari yang kecil. Itu Masya dia. Allah. Itu ya terakhir. Iya. Dari Kak Putri mungkin silakan ditambahkan. Iya, pertama tadi ya menambahkan sedikit. Jadi Nabi Muhammad itu setelah diangkat jadi nabi udah nggak dagang. Kenapa? Karena memang ada kekhawatiran orang beli dagangannya beliau ada Ya, ada sifat politik gitu kan. Makanya Nabi itu ketika diangkat jadi Nabi udah selesai berdagangnya gitu. Total menjadi Nabiullah. Itu juga yang kalau bisa kita ambil sebagai pelajaran gitu ya. Jangan sampai jabatan apapun yang kita diamanahkan ke kita jangan sampai seperti aji mumpung. Nah gitu. Misalnya nih mumpung jadi menteri sekalian buka tambang batu bara misal. Siapa? Enggak nikel sekali ya. Oh tambang nikel ya lagi case kemarin gitu ya kayak gitu lah. Jadi jangan sampai aji mumpung karena Nabi Muhammad sendiri pun mencontohkan seperti itu gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan orang yang kemudian malu sama potensi dirinya, ada yang namanya dari sudut pandang mentality ya, psikologi sebenarnya ada yang disebut dengan self sabotage, mensabotase diri sendiri. Jadi belum ngapa-ngapain udah takut gagal duluan. Aku tuh emang payah. Aku tuh emang nggak bisa jadi orang kaya. Ini di dalam sudut pandang Islam ini zolim loh. Allah itu menciptakan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim di situ bukan cuma bentukannya doang, bukan cuma bodinya doang, tapi itu dalam potensi terbaiknya, sistem terbaik. Tubuh kita ini sistemnya luar biasa sempurna loh gitu. Makanya kita kalau sakit sel kita bisa memulihkan sendiri gitu kan dan segala macam lagi. Jadi hati-hati loh sama orang-orang yang self sabotage ini ya, yang nih mana kameranya? Nah, nih ya hati-hati buat teman-teman yang suka mensabotase dirinya sendiri. Misalnya mau dagang, aku nggak punya bakat dagang. Udahlah nggak usah mulai aja daripada nanti gagal. Mending gagal sekalian. Kenapa? Kalau gagal kita udah tahu, udah pernah aku coba, udah tahu gagalnya di mana. Nanti kalau mau coba lagi, aku tahu nggak boleh melakukan hal yang sama. Kebanyakan kita mensabotase diri sendiri, gitu kan? Percuma lah aku belajar. Aku kan emang bodoh, nggak akan pernah bisa jadi juara. Ini jahat loh. Kezoliman lebih besar dibandingkan kezoliman yang berasal dari luar. Yaitu adalah apa? Menzolimi diri sendiri dengan cara mengkerdilkan diri sendiri. Maka kalau kita berada di posisi ini cepat-cepat taubat deh. Serius. Sebelum nanti makin memberatkan diri kita. Maksudnya ketika misalnya tadi kan kayak mau kerja gitu. Masa kerjanya nggak berdasi. Ya udah kalau mau pakai dasi jual sate pakai dasi. Kenapa berbayar? Tampilan terbaru ya. Iya tampilan terbaru. Malah menarik kan gitu. Jadi ide itu akan lahir dari orang-orang yang punya pikiran tenang. Maka orang yang mensabotase dirinya kenapa cenderung gagal? Ya karena otaknya udah sempit duluan gitu. Selalu membangun afirmasi negatif ya untuk diri sendiri ya. Iya, masa sama diri sendiri jahat. Jadi kalau misalnya kau udah jahat sama dirimu sendiri gitu ya, kira-kira siapa yang mau baik samamu? Kamu aja udah jahat sama diri sendiri gitu. Sebelum kau sakit hati dijulitin orang, ternyata kau sudah julitin dirimu sendiri. Kapan berkembangnya?